Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teddy Ardiansa, NPM 18310161. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai osteoartritis. Nah, baik. Pada pendahuluan, osteoartritis merupakan penyakit sendi degeneratif, yaitu dia menyerang sendi-sendi tertentu atau sering mendapat beban berat. Dan juga sering terjadi pada usia lebih dari 60 tahun. Untuk etiologinya yaitu biomekanik dan biokimia. Untuk faktor risiko dan juga diagnosis gejala dan kelainan struktur anatomis atau radiologis. Nah, berikut untuk anatominya. Ini merupakan sendi normal. Baik, untuk definisi, osteoartritis merupakan gangguan pada satu sendi atau lebih yang bersifat lokal, progresif, dan degeneratif, atau juga bisa disebut perubahan patologis pada struktur sendi atau degenerasi kartilago hyaline. Nah, untuk etiologi dia biomekanik dan biokimia. Untuk klasifikasinya, osteoartritis primer, yaitu penyebabnya tidak diketahui dan juga sering menyerang sendi penahan beban tubuh. Lalu untuk osteoartritis sekunder, itu akibat trauma kongenital dan juga penyakit sistemik. Terjadi pada umur lebih dari awal daripada OA primer. Nah, untuk epidemiologinya, prevalensi meningkat sering bertambahnya usia, puncak pada usia 60-69 tahun. Wanita lebih besar terjangkit osteoartritis dibandingkan pria di atas umur 55 tahun. Di Indonesia, prevalensi osteoartritis mencapai 5% pada usia kurang dari 40 tahun, dan juga 30% pada usia 40-60 tahun, dan 65% pada usia 61 tahun. Untuk osteoartritis lutut prevalensinya cukup tinggi, yaitu 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita, 8% pada tangan, dan 2% pada kaki. Diperkirakan 1-2 juta orang lanjut usia di Indonesia menderita cacat karena osteoartritis. Untuk faktor risikonya, yang pertama itu ada obesitas, kelainan metabolik, lalu yang kedua ada kelainan kongenital atau trauma, lalu yang ketiga ada usia, jenis kelamin, dan herediter, dan yang keempat penggunaan sendi yang sering dan terus-menerus. Nah, untuk patogenesis, osteoartritis disebabkan oleh perubahan biomekanikal dan biokimia tulang rawan yang terjadi oleh adanya penyebab multifaktorial, antara lain karena faktor umur, stres mekanik, atau penggunaan sendi yang berlebihan, defek anatomik, obesitas genetik, humoral, dan faktor kebudayaan, di mana akan terjadi ketidakseimbangan antara degenerasi dan sintesis tulang rawan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan pengeluaran enzim-enzim, degradasi, dan pengeluaran kolagen yang akan mengakibatkan kerusakan tulang rawan, sendi, dan sinovium atau sinovitis sekunder. Akibat terjadinya perubahan matriks dan struktur, selain itu juga akan terjadi pembentukan osteofit sebagai suatu proses perbaikan untuk membentuk kembali persediaan sehingga dipandang sebagai kegagalan sendi yang progresif. Nah, ini sebagai perbandingan antara normal sendi dan juga yang terjangkit osteoartritis. Bisa dilihat dari segi celah lutut yang menderita osteoartritis sudah tidak memiliki celah. Untuk tanda dan gejala, yang pertama itu ada nyeri sendi, krepitasi, kaku pagi, pembesaran sendi, pembengkakan sendi asimetris, tanda peradangan, hambatan gerakan sendi, perubahan gaya berjalan. Untuk diagnosis osteoartritis lutut,
Untuk klinisnya nyeri sendi lutut dan 3 dari kriteria di bawah ini yaitu umur lebih dari 50 tahun, kaku sendi kurang dari 30 menit, krepitasi, nyeri tekan tepi tulang, pembesaran tulang sendi lutut, tidak teraba hangat pada sendi. Untuk catatan, sensitivitasnya 95% dan spesifisitas 69%. Untuk klinis dan radiologis, nyeri sendi dan paling sedikit 1 dari 3 kriteria di bawah ini, yaitu umurnya lebih dari 50 tahun, kaku sendi kurang dari 30 menit, krepitus disertai osteofit. Untuk catatan, sensitivitasnya itu 91% dan spesifisitasnya 86%. Untuk klinis dan laboratorium itu nyeri sendi ditambah adanya 5 dari kriteria di bawah ini, yaitu berkisar usia lebih dari 50 tahun, kaku sendi kurang dari 30 menit, krepitasi, nyeri tekan tepi tulang, pembesaran tulang, tidak teraba hangat pada sendi, terkena LED-nya itu kurang dari 40 mm per jam, RF-nya kurang dari 1/40, analisis cairan sinovium sesuai osteoartritis. Untuk catatan, sensitivitasnya 92% dan spesifisitasnya 75%. Pada pemeriksaan radiologis, gambaran radiologis pada OA adalah menyempitnya celah sendi, terbentuknya osteofit, terbentuknya kista, dan juga sklerosis subkondral. Nah, bisa kita lihat pada gambaran di samping ini. Yang pertama, pandangan anterior-posterior menunjukkan penyempitan celah sendi pada gambar atas sebelah kiri. Lalu pada gambar bawah kiri, pandangan lateral menunjukkan sklerosis yang ditandai terbentuknya osteofit sesuai tanda panah. Lalu gambaran atas kanan, menyempitnya celah sendi tanda panah putih menyebabkan destruksi pada kartilago dan subkondral. Lalu pada gambar bawah kanan ditemukan kista subkondral sesuai tanda panah. Ya, pada gambar radiologis anteroposterior kaki menunjukkan penyempitannya celah sendi metatar subphalangeal pertama yang terjangkit sklerosis serta pembentukan osteofit. Pada gambar radiologis anteroposterior lutut menunjukkan penyempitan tulang ruang sendi, sklerosis, dan pembentukan osteofit. Nah, untuk penata laksanaan non-farmakologis dan farmakologis. Untuk pertama, non-farmakologis itu yang pertama modifikasi pola hidup, edukasi, teratur yang bertujuan mengurangi penggunaan beban sendi. Modifikasi aktivitas menurunkan beban berat pada badan, serta rehabilitas medik atau fisioterapi, serta penggunaan alat bantu. Untuk yang farmakologis, yang pertama ada sistemik menggunakan paracetamol, lalu opioid atau kodein, tramadol, lalu antiinflamasi non steroidnya atau NSAIDs, oral atau injeksi, suppositoria. Untuk farmakologinya, kondroprotektif agen adalah obat-obatan yang dapat menjaga dan merangsang perbaikan atau repair tulang rawan sendi pada pasien osteoartritis. Lalu ada tetrasiklin, asam hyaluronat, serta kondroitin sulfat, glikosaminoglikan, vitamin C, superoksid, desmutase, dan sebagainya. Injeksi intraartikular atau intralesi bukan merupakan pilihan utama dalam penanganan osteoartritis, itu harus menggunakan prinsip simptomatik dengan steroid dan viskosublimasi dengan hyaluronan untuk modifikasi perjalanan penyakit. Dan juga steroid seperti triamcinolone, hexacetonide, dan metil
prednisolon. Hyaluronan high molecular weight and low molecular weight. Lalu ada penanganan yang terakhir yaitu pembedahan. Pertimbangan dilakukan tindakan operatif bila yang pertama ada deformitas menimbulkan gangguan mobilisasi, serta yang kedua nyeri yang tidak dapat teratasi dengan penanganan medikamentosa dan rehabilitatif. Ada dua tipe terapi pembedahan. Yang pertama, realignment osteotomy dan replacement joint atau arthroplasty. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.